merendahkan kita masuk kategori murtad. Sebenarnya yang dimasukkan ke dalam kategori murtad riddah ini apa saja sebenarnya? Ada banyak yang menyebabkan murtad ini. Murtad ini ada dibagi dalam kitab, dalam topik ada 3 ya. Ada murtad bil-i'tiqad, ada murtad bil-qaul, ada murtad bil-fi'li. Kalau dalam kitab Irsyadul Ibad ada murtad bil-qalbi. Jadi murtad ini penyebab orang keluar dari Islam itu ada karena i'tiqad. I'tiqad ini dia meyakini sesuatu yang hukumnya sudah disepakati haram, dia yakini halal. Ini bisa istilah nomor ini masuk sholat 5 waktu ini wajib, tapi dia meyakini tidak wajib. Ini yang menjadikan murtad karena keyakinan. Ada murtad karena ucapan, tidak percaya. Misalnya dosa harus tak kroso, ini ucapan-ucapan yang menjadikan murtad ya. Banyak lewat ucapan, ada lewat perbuatan, seperti kita menyembah matahari, menyembah bulan dan sebagainya. Jadi kalau Ramadan, ya kalau berpuasa tadi ya, kalau kita melihat kami yakini tidak wajib itu murtad. Kenapa? Karena ini untuk sepakat, berbeda dengan yang masih khilafiyah. Kita misalnya tidak melakukan, meyakini tidak wajib, tidak apa-apa, karena ada yang memperbolehkan selama kita tahu siapa yang memperbolehkan. Kalau sudah ittifaq, ini baru dia tidak mewajibkan, padahal sepakat wajib. Nah ini yang menjadikan keluar dari Islam. Kalau puasa Ramadan semuanya wajib, tidak ada yang memperbolehkan ya, untuk berpuasa, tidak ada yang memperbolehkan tidak berpuasa bagi mereka yang agama Islam. Ini syarat wajibnya puasa kan di Islam. Taklid ini akalnya sehat, dia sudah dewasa, kemudian dia iqomah, artinya mungkin tidak dalam bepergian. Nah, yang itoah ini dia mampu kuat, tidak dalam kondisi punya penyakit kronis atau terlalu tua karena tidak mampu. Yang kelima ini karena sehat. Jadi boleh kalau misalnya kita dalam keadaan sakit yang jika dipaksa berpuasa akan semakin parah. Ini alasan yang benar, jadi tidak wajib. Artinya cuma wajib mengqadha. Kalau tanpa alasan 5 ini tidak boleh. Ini 5 tidak syarat wajib puasa. Islam, taklid, mukim, iqamah, ito'ah, dan yang kelima adalah syikhah. Kemudian apa konsekuensi daripada orang yang telah murtad ini? Kalau murtad ya sudah hilang semua amalnya. Hilang semua amalnya. Betul. Dan kalau murtad ini tidak menghilangkan kewajiban yang ditinggalkan, andaikan dia kembali Islam. Seperti sholat wajib dikodok semua. Berbeda dengan kafir asli yang belum pernah Islam. Kemudian dia masuk Islam, ya puasa yang dulu dia tidak berpuasa 10-an tahun maunya belum mengenal Islam, dia tidak wajib. Nah, tidak wajib mengqadha. Tapi kalau orang yang murtad ini kena wajib mengqadha. Kalau mualaf ini awal, benar-benar awal kalau ya, yang kafir asli kan masuk. Tapi kalau murtad ini kan masuk Islam kan Islam no. Islam kumatan kuat balik aneh. Orang yang murtad ini dihukum sama Allah, bukan hanya amalnya hilang, yang dulu pahalanya hilang, bukan hanya itu, tapi setelah dia kembali masuk Islam lagi, apa yang ditinggalkan saat dia keluar Islam itu wajib diqadha. Tapi kan orang terkadang tidak tahu ketika apa yang dilakukan ini menyebabkan dirinya murtad. Ini bagaimana ya? Nah itu di zaman-zaman akhir, makanya yang perlu dihati-hati ini adalah ucapan. Ucapan ini sering kali kita tidak sadar kalau ucapan-ucapan ini mengeluarkan kita dari Islam.
Ini sudah dipesankan dalam kitab Sulam Taufik. Ini yang sering banyak terjadi di umat akhir zaman ini, yang murtad karena ucapan. Dan itu terkadang tidak disadari. Niatnya guyonnya, guyon. Aku itu julani padahal kayak di TV-TV itu ya. Kita lihat orang joget puasa-puasa, orang pulang tak apa-apa, bilang ini orang Islam. Padahal bukan istrinya, bukan muhrimnya. Betul. Nah, ini kan sepakat sudah ulama. Terus dia bilang boleh, ini yang tidak terasa. Ini kadang membuat murtad. Ini makanya hati-hati ya. Supaya aman ketika kita melakukan suatu ibadah, disunahkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena ditakutkan kita tanpa terasa sebelum kita ibadah kan melakukan hal-hal yang menjadikan kita murtad. Dan ibadah ini kan syaratnya harus Islam. Berarti sia-sia semua dong puasanya kalau tanpa terasa seperti itu. Betul, kalau kita kembali melakukan ibadah, dianjurkan untuk ucap 2 kalimat barangkali kita tanpa terasa keluar dari Islam dan kita kembali ke Islam. Ibadah kita bisa diterima. Jadi itu dipesan hati-hati, berhati-hati. Murtad yang murtad ada secara etikat, ada lewat ucapan, ada lewat perbuatan. Kalau lewat perbuatan tampak gitu. Tapi kalau yang ucapan atau etikat tidak tampak. Tidak terasa, kita tidak percaya, kita membenarkan kayak suudon ini boleh. Padahal ini kan ya tidak boleh. Nah ini kan repot. Padahal bohong suudon ini ulama sepakat ini perkara yang tercela, dilarang. Ya berhati-hati ya, berhati-hati. Untuk menetralisir itu semua, berbanyak baca syahadat sebelum kita biar kita kembali ke Islam. Jangan hanya ketika menikah aja ada masalah asyhadu alla sekali ya syahadat itu. Pikir syahadat nanti kawin dari kasino, ada sholat ya, ini syaratnya harus Islam. Baik Gus, cukup menarik ini Gus. Namun ini nampaknya sudah ada yang bergabung bersama kita Gus. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, yang sudah bergabung ini ada Mas Faisal yang ada di Pesapen ini Gus. Masya Allah. Iya betul ini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa makna besarnya meraih kemenangan di hari raya Idul Fitri, sementara bulan Ramadan sendiri adalah bulan yang penuh limpahan rahmat? Terima kasih Gus. Iya, terima kasih Mas Faisal. Yaumul Id, hari Yaumul Id ini ada diartikan kemenangan karena kita telah mengalahkan kesenangan nafsu kita. Jadi makan, minum, ini kita mampu menahan diri. Kemenangan bukan sekedar kemenangan karena kita telah berhasil puasa, tidak makan, tidak minum, tapi bukan itu. Hakikatnya kemenangan adalah kemenangan kita dalam satu bulan menahan diri kita dari berbuat maksiat. Itu intinya ya. Jadi karena di sini tujuannya la'allakum tattaqun, agar kita bisa menjadi betul-betul orang yang bertakwa kepada Allah. Bukan kemenangan karena kita berhasil tidak makan, tidak minum, menahan diri dari makan dan minum. Jadi makan minum ini kesenangan nafsu yang mutlak. Tapi ada kesenangan nafsu yang wajib dijauhi, yaitu masih ini dan hakikat kemenangan. Ketika kita meraih keberhasilan seperti ini, kita diberikan yaumul id, hari bahagia. Jadi bahagia itu karena kita telah berhasil menahan diri kita dari berbuat maksiat. Senang dan bahagia itu yaumul surur. Al-yaum alladzi yaghfirullahu fihi dzunubakum wa yanzuru ilaikum birahmah. Itu hari kemenangan. Hari ketika Allah telah mengampuni semua dosa-dosa kita, dan hari Allah
memandang kita dengan kasih. Nah, untuk hari kemenangan, hari bahagia, hari senang, itu ada 5 macam. Nah, jadi yang dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik, innal mu'min khamsata ayat. Pemimpin itu tidak 5 beliau. Yang pertama al-awwal al-yaum alladzi yamurru alaihi wa lam yuttaq alaihi dzambun fa huwa yawmaidin. Hari ketika dia melewati hari itu tidak melakukan satu dosa. Artinya bukan tidak melakukan dosa pun tidak bisa. Nah, artinya dia melewati hari itu bersih dari dosa. Artinya dosa kita bertobat. Sehingga melewati hari itu nol, tidak mengalami minus. Ini adalah hari raya. Nah, inilah yang disebut hari raya yang sejati. Hari di mana pada hari itu Allah mengampuni dosa. Karena apa? Karena kita patuh kepada Allah, berpuasa selama bulan Ramadan. Bukan hanya berpuasa, tidak makan, tidak minum, tapi juga menahan diri dari perkara yang haram. Ini yang dikatakan Nabi juga, yang dijelaskan oleh Nabi, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil maharim. Kalau kamu berpuasa, maka berpuasalah kamu, juga telingamu, matamu, dan lisanmu dari perkara yang haram. Inilah yang menghapus dosa. Ini hari raya pertama, begitu bahagia kita saksikan. Pas Rioyo seneng ya, nopo ini terkadang seneng ya. Tingkatan puasanya kan macam-macam nih. Jadi anak puasa yang awam ya, nggak makan, nggak mau, seneng ya. Senengnya dohir. Kemudian oleh amplop seneng, pakai hanya seneng, nggak oleh Rasulullah. Anak puasa tingkat khusus ya. Anggota Panca Indra juga berpuasa dari yang diharapkan. Nah, hari raya khusus. Apa itu? Dosanya diampuni. Nah, kalau puasanya khawasul khawas, super khusus, nah, ini bukan hanya panca indera yang berpuasa, tapi indera yang keenam ini juga berhati kita. Berpuasa dari memikirkan selain Allah, yang adanya Allah. Dunia berarti total. Pinggirnya tutup, pabrik tutup, yang muda tutup, hari sana ya tutup, gak hilang itu, tutup. Ini puasa indra lah, ini berbeda lagi, hari raya juga super khusus. Apa itu? Setelah selesai berpuasa 1 bulan, dia akan mendapatkan suatu keajaiban. Dalam hatinya akan dibukakan, tutup hatinya. Menyaksikan Allah di dalam setiap apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasa. Nah, ini puasanya tingkat tinggi, elit, para elit. Jadi ini tergantung. Jadi hakikat hari raya ini ada dosa diampuni. Ketaatan karena ada istilah lagi sulit, gimana bisa jadi ini bukan istilah dipunyakan para ulama. Ini perkataan Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Syekh Ahmad Bajuri. Hakikat hari raya itu bukan orang yang berpakaian baru. Kalau sekedar pakaian baru, kenapa mengeluarkan hari raya? Setiap hari pakaian baru terus. Kan mudah ya. Walakin takdir dimanto kasih. Hari raya itu hakikatnya adalah ketika kita selesai Ramadan, lanjut ke bulan berikutnya, bulan Syawal, ketaatan kita semakin bertambah. Itu awalnya berarti. Kemudian hari raya yang kedua, ini hari kemenangan. Tadi ditanyakan kemenangan apa? Kemenangan kita, menahan diri kita dari berbuat dosa, maksiat selama Ramadan. Nah, sehingga kita mendapatkan kemenangan atas hawa nafsu kita. Nah, kalau kita berhasil, wa amman khafa maqama rabbi wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata surga dunia kita menjadi nikmat, merasa nyaman, taat, merasa nikmat. Ini adalah jannatul di dunia, jannatul bil akhirah. Besok kita akan menikmati semua prestasi, penghargaan selama kita di dunia beramal soleh. Puncaknya kita bisa memandang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hari raya yang pertama. Ada hari yang kedua nanti.
Wasani al-yaum alladzi yakhruju minad dunya fa huwa yawma idzin. Yakhruju bil iman fa huwa yawma idzin. Hari ketika seseorang keluar dari dunia dengan membawa keimanan, itu adalah hari raya. Yang ketiga, al-yaum alladzi yamurru 'ala sirati kal barqil khatib fa huwa yawma idzin. Hari ketika seseorang mampu melewati siratal mustaqim, melebihi hari raya yang pertama berbagi sesuai tingkatan. Yang ketiga, yang keempat, marafi al-yaum alladzi yadkhulu fi ilal jannah. Allah yaum idin, hari ketika hari itu dia masuk ke dalam surga karena isinya smartphone itu malah ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati siapapun. Yang ada maksudnya wow, luar biasa. Jadi, makanya bahagianya orang, dan puncak dari hari raya orang mukmin adalah al-khamis al-yaum alladzi yanzuru fihi ila rabbih wa yawma idzin, hari ketika seseorang memandang Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah puncak hari raya. Jadi ada 5 hari raya. Jadi yang pertama ya ini, 1 tahun sekali kita ditunjukkan betapa bahagia. Ini hari bahagianya luar biasa. Saya melewati posoan seneng banget, unjung masih tua ya seneng. Tapi kalau kemarin yang dari sini. Nanti ada hari raya kedua, apa itu? Hari raya ketiga kita mati membawa iman. Hari yang ketiga, ketika kita mampu melewati siratal, ketika banyak orang yang terpeleset, terjatuh di tabrak akhirnya ketika kita masuk surga melihat sesuatu yang belum pernah kita, akhirnya puncaknya adalah bertemu dengan Allah. Ini mengalahkan bahagianya apa hari raya pertama, kedua, ketiga. Ini namanya hari Yaumus Surur, hari kemenangan, hari bahagia. Kemenangan bukan kemenangan karena kita mampu sebulan tidak makan minum dari pagi sampai sore, tapi juga kita bahagia karena berhasil menahan diri kita dari berbuat dosa. Luar biasa makna daripada kemenangan, dan insyaallah mudah-mudahan kita dijadikan sebagai pemenang oleh Allah. Begitu Mas Mas Faisal yang ada di pesantren ini doanya. Terima kasih Gus, dan semoga sehat-sehat selalu Gus. Kemudian ini yang kedua Gus, ada dari Mas Once. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Gus, ibadah sholat apa untuk menghidupkan malam takbir menyambut Idul Fitri? Ini khusus sholat sunnah, ini apa? Sholat sunnah apa ini Gus? Sholat sunnah menghidupkan malam hari raya Idul Fitri. Ini ya bahasa Indonesia aja, kalau enggak niatnya wajibnya di hati ya. Ya kita takbir di situ sekalian niat ingsun sholat nguripi malam raya Idul Fitri. Gila niati sholli sunatan li ihyai lailatul Idul Fitri. Ihya menghidupkan malam Idul Fitri. Kalau nggak bisa ngerti bahasa Arabnya gitu bahasa dua rakaat minimal. Mau sholat lagi mau ihya mau ada batasnya. Nanti kita hidupkan ini bukan untuk sholat saja, baca Quran, berzikir, berdoa, bertakbir. Hanya kita hidupkan untuk ibadah maksudnya. Pokoknya di malam Idul Fitri itu manfaatkan sebaik mungkin untuk beribadah. Nah ini minta di penjelasan kembali Gus tentang yang menghidupkan 4 malam tadi Gus. Ini ada 4 malam yang siapa menghidupkan malam ini untuk ibadah, wajib bagi dia mendapat surga. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Dailami wa Ibnu Asakir. Hadis Nabi, man ahya al-layaliyal arba wajabat lahul jannah. 4 malam yang siapa saja menghidupkan malam-malam dengan ibadah, maka surga wajib untuk dia. Lailatul Tarwiyah,
Lailatul Arafah, Lailatul Nasr, Lailatul Idul Fitri. Jadi 4 malam itu adalah malam Tarwiyah, malam Arafah, malam Idul Adha, malam Idul Fitri. Sudah dihidupkan dengan ibadah tadi. Jadi sholat dengan zikir, dengan ya ini seperti menghitungkan 10 malam terakhir kan. Bukan hanya sholat ini yang paling utama. Sholat sunnah ini. Sholat ini yang paling utama. Sholat ini boleh dengan baca Quran, zikir, doa, istighfar, salawat. Yang penting memanfaatkan di malam itu. Untuk berzikir, kalau zikir jangan ada tasbih muter dong. Zikir itu kita ada komunikasi dengan Allah, kita ada munajat berhubungan dengan Allah. Atau jika melihat keindahan alam dengan kemudian digunakan untuk tafakkur, padahal itu masuk zikir. Iya, saya mengingatkan apa saja kepada Allah. Di kita manfaat hidup kita itu lewat kajian malam hari ini juga Ihyaul Ulum. Ini kajian ilmu yang terkait dengan kembali kepada Allah. Beda kalau kita di sini bahas akik atau bahas mungkin bahas arisan lagi. bahas arisan. Tambah rugi, saya pusing. Yang mempegang Rasulullah. Ya, terus sempat tadi malam apa saja yang dari 4 tadi Gus? Malam Tarwiyah. Itu malam tanggal 8 ya, malam tanggal 8 Hijjah. Ada malam Arafah, malam Idul Adha dan Jadi yang 3 itu di bulan Dzulhijjah atau bulan haji, dan yang keempat ini adalah di bulan Syawal, awal Syawal. Begitu Mas Onceng, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kemudian memanfaatkan dari 4 malam itu untuk memaksimalkan ibadah. Masya Allah, ini tanpa terasa ini padahal perbincangan kita belum masuk yang kedua yang sedang sangat fitrah. Tapi karena kita ini dibatasi oleh waktu, tanpa terasa kita sudah berada di menit yang ke-29 ini, pas dari